Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alhamma alaina biilhamil malaikatil muqarrabin wa akramana bikaramatil awliya'i wassalihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il amilin wa adkhalana fi zumratis sabiqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjidah falyarka rak'ataini qabla ayyajlisa, rawahul jama'atu. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj wal hujajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, para pinispu, para orang tua, aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Nihayatul Huda, keluarga besar Majelis Taklim kaum ibu Nihayatul Huda, juga wabil khusus keluarga besar Masjid Jami Al Hidayah, keluarga besar Masjid Jami Al Mujahidin, keluarga besar Musalla Ahsanul Muhajirin, keluarga besar Masjid Jami Nurul Hasanah, keluarga besar Musalla Nurul Iman, keluarga besar Musalla At-Taqwa, dan juga keluarga besar dari Majelis Tahlil wa Taklim Baitul Mukhlisin, dan juga segenap jamaah Majelis Taklim Subuh nan Bahagia, baik yang dari Jagawana, dari Kampung Kandan, dan dari Katimaa atau Warung Kacung. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, segenap jamaah Majelis Taklim Subuh nan Bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan bermacam-macam nikmatnya kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat panjang umur, sehat walafiat, luas waktu, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memulai dan menjalankan aktivitas dan rutinitas kita hari ini. Bahkan di tengah persiapan-persiapannya, kita dapat meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk bersama-sama hadir, berkumpul dan bertemu kembali di satu majelis yang mulia, itu Majelis Taklim Subuh nan Bahagia Pondok Pesantren Nihayatul Huda, dengan niat taklim dan silaturahim, juga berkunjung ke orang alim. Yang mudah-mudahan perkumpulan dan pertemuan kita ini senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, marilah kita lanjutkan kajian kita wabihi dan dengannya qala berkata oleh musannif. Qala Rasulullah telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum," apabila telah masuk oleh salah seorang di antara kamu al-masjida akan masjid, falyarka maka hendaknya ruku oleh ia rakaataini akan 2 rakaat qabla ayyajlisa sebelumnya bahwasannya duduk oleh ia. Rawahul jama'atu telah diriwayatkan akan hadis oleh perkumpulan rawi hadis atau ulama-ulama rawi hadis, termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga termasuk Imam Nasa'i dan seterusnya. Para bapak dan para ibu hadirin hadirat jamaah majlis taklim subuh dan bahagia yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita lanjutkan kajian kita, kelanjutan dari kajian yang lalu, yang kita kalaulah diundang dalam acara walimaan, yang arti walimah itu adalah acara makan-makan atau mungkin dalam bahasa umumnya resepsi, baik pernikahan, khitanan, atau mungkin acara-acara semisalnya. Ada kalanya hadir di walimaan wajib, ada kalanya sunnah, bahkan ada kalanya bisa jadi haram. Kapan itu wajib? Kalau undangan pernikahan saat menyaksikan ijab qabul. Itu kalau diundang hukumnya wajib untuk mendatanginya. Itu khusus untuk menyaksikan ijab qabul pernikahan. Kalaulah selain daripada itu termasuk khitanan, terlebih-lebih resepsi pernikahan atau yang disebut kriyaan, bisa jadi sunnah, bisa jadi termasuk hal bahasa haram. Kapan itu sunnah? Ya termasuk yang di dalamnya tidak ada yang dilarang oleh agama, termasuk tontonan atau hiburan-hiburan yang dilarang oleh agama. Adapun yang haram, termasuk di dalamnya ada sesuatu perbedaan antara makanannya orang yang berkelas dengan orang yang tidak berkelas. Jadi ada pembeda. Inilah yang dilarang oleh agama. Maka kalaulah kita mengadakan acara sekecil apapun tetap ada dalam koridor sunnah, yakni di dalamnya adalah ada hal-hal yang bersifat agama. Bahasa singkatnya lebih baik nanggap kiai, kan gitu bahasanya. Ditanggapi udah kiai, bukan suruh ceramah, ditanggap doang. Apa ditanggap? Jadi pajang gitu, nggak apa-apa. Yang penting mah itu yang terbaik, insya Allah. Terlebih-lebih mohon maaf kalaulah ada dalam sebuah pertunjukan bukan lagi doa, yang ada justru kayak ngedoain kurang bagus, Pak. Contoh dalam acara pernikahan, bayangkan lagu yang dikumandangkan Bang Toyib, Bang Toyib. Doa apa gitu, Pak? Lah nggak pulang-pulang, yang terakhir ke pulang-pulang, kan gitu bahasa kalau mau diartikan secara secara umum. Makanya
kalaulah dalam bahasa doa yang jelas ada barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Itulah doa di dalam akad pernikahan atau resepsi pernikahan. Selamat paling tidak. Dan marilah kita lanjutkan kajian kita Bapak Ibu dan Saudara. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam bahasa tata krama atau sopan santun. Jangankan kepada manusia, kepada orang-orang yang mungkin bahasa umumnya berjasa, tempat sekalipun ada tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang dianjurkan oleh baginda Rasul lewat hadisnya. Tempat yang kita diami, tempat yang kita singgahi, atau tempat yang kita duduki. Di antaranya yang paling utama adalah masjid. Sebab merujuk kepada hadis Rasulullah yang lain, khairul biqa'ul masajid. Sebaik-baiknya tanah adalah tanah yang di atasnya ada bangunan masjid, termasuk musola. Maka kalaulah bahasa musola sebetulnya hanyalah sebutan. Adapun untuk kegunaannya sama. Di dalam masjid sholat berjamaah, di musola juga sholat berjamaah. Yang haknya dan kewajiban kita sama di antara masjid dan musola. Termasuk di antaranya, inilah anjuran baginda Rasul. Apabila salah seorang di antara kamu, di antara kita masuk masjid, ini bahasa hadisnya falyarka, hendaknya ruku. Ini ada dua arti. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah hormat atau memuliakan. Termasuk memuliakan tempatnya dan memuliakan orang-orang yang ada di dalamnya. Makanya disebut ruku. Ruku itu simbol daripada penghormatan. Ini karena kaitannya dengan sholat, maka batasannya inilah ruku yang sesungguhnya. Adapun kalau bahasa manusianya, maaf, andai kata kita berdiri, jangan melebihi ruku. Dalam menghormat kepada manusia, andai kata kita dalam posisi duduk, jangan melebihi sujud. Itu dalam rangka menghormat manusia. Karena ini kaitannya dengan rumah Allah, maka bahasa khususnya adalah sholat. Maka inilah termasuk haknya masjid, kewajiban kita. Sampai-sampai dalam hadis lain, apabila kamu masuk ke masjid, jangan sekali-kali duduk. Bahasanya jangan sekali-kali duduk. Berarti belum boleh duduk. Sampai kapan? Hatta. Ini bahasa dalam ilmu sorok atau ilmu nahwunya, sehingga kamu sholat 2 rakaat. Otomatis kalaulah yang namanya sholat harus suci dan tutup aurat. Maka ini merupakan satu keharusan para bapak dan para ibu sekalian. Kalau masuk masjid harus tutup aurat. Bagusnya punya wudhu dan punya kesucian. Ini utamanya. Tutup aurat. Kalipun bahasa merbot, mohon maaf. Kalipun petugas kebersihan, tetap harus berpakaian tutup aurat. Jangan mentang-mentang gua mah tibang kerja itu pakai kolor buntung, tidak diperkenankan. Siapa yang bertanggung jawab? Di antaranya orang-orang yang paham dan mengerti. Inilah kesucian dan kemuliaannya masjid.
Maka dalam Al-Quran sudah disebutkan Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Tuh, dalam surat Al-Imran atau surat apa ada ayat khudhu, kalau bahasa terjemah aslinya ambillah. Tapi bahasa yang sangat ideal adalah pakailah. Sebab ada kata-kata zinatakum. Zinatakum pun bukan perhiasan sebagaimana umumnya, tapi khusus adalah pakaian. Kenapa? Karena masjid adalah kemuliaan dari Allah. Makanya khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bahkan dalam makna majaziahnya, yang dimaksud masjid bukan cuma tempatnya. Kenapa? Zukirul mahal wa uridal hal dzukirul mahal. Yang disebut tempatnya, tapi yang dimaksud keadaannya. Jadi dzukirul mahal wa uridal hal. Ini dalam ilmu isti'arah atau kitab isti'arah halaman teks, bahwasannya yang dimaksud bukan masjidnya, tapi pekerjaannya. Jadi dzukirul musabbah wa udifal musabbah bih. Diceritakannya yang diserupakannya itu al-masjid. Yang dibuang adalah yang menjadi konteks utama, yakni adalah sholat. Kalau sholat mesti suci dan juga tutup aurat. Nah, inilah termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Kalau begitu jadi jangan masuk masjid. Justru inilah masjid satu-satunya tempat di dunia, kalau boleh dikembalikan ke asal usulnya, bahwasannya masjid itu adalah tumbuhan atau timbulan dari bekas air mandinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat Rasulullah wafat, dimandikan, airnya hilang. Airnya dibawa oleh angin, kemanapun itu angin, bekas air mandinya Rasulullah nimpa atau ada di satu tempat, maka disitulah masjid pasti didirikan. Ini asal usulnya. Maka ada istilah, inilah apa yang dihendaki oleh Allah dan Rasulnya. Masjid adalah satu-satunya tempat yang bisa menjadi syafaat. Bahkan dalam hadis-hadis lain, al-hisanu salah satu, benteng dari setan itu ada 3. Yang pertama al-masjidu, yang kedua al-Qur'anu, yang ketiga al-zikru. Jadi masjid jadi benteng dari tipu daya setan. Yang kedua, membaca Al-Quran adalah benteng dari tipu daya setan. Kemudian zikir. Cuma inilah persyaratannya, kalau masuk masjid minimal doa. Bahkan maaf, kalaulah Masjidil Haram doanya panjang, Masjidin Nabawi juga panjang. Kalau di kita mah pendek, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kalau di Madinah mah mau dibaca Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu di Masjid Nabawi ada tambahannya. Kalau kita mah alhamdulillah, walaupun pendek jarang dibaca. Ya, walaupun pendek jarang dibaca. Solono gitu. Padahal mah masuk masjid ngangkat tangan.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatika. Termasuk musola. Jadi kalau masuk musola doa. Nah, kalau kagak jangan masuk, duduknya di emper. Gitu, ya kan? Ya, ini sebetulnya bukan cuma emper, areal tanah masjid itu sudah termasuk kemuliaan masjid, Pak. Apa sebabnya? Ada di antara 3 keistimewaan. Yang pertama doa. Yang kedua tahiyatul masjid. Yang ketiga iktikaf. Maka dalam bahasa doa, kalau sudah masuk areal masjid, boleh ngomong Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, walaupun baru di teras atau mungkin di pagar itu boleh. Maaf kalau Masjid Nabawi itu ada di pagar semuanya tuh, makanya di pintu gerbang mau pintu ini ada dianjurkan doa karena sudah areal masjid. Apalagi Mekah, ya Mekah sama sebetulnya, bukan sudah ada di pintu masjidnya, ada batasan. Tuh, ada batasan minimal. Mohon maaf, koreksi. Kalau dari jalan atas, dari jalan atas itu ada istilah WC 3 atau WC yang di branding itu jalan atas. Kalau dari jalan bawah, Mabahzin, itu jalan bawah. Kok kenapa disebut jalan atas? Saat Rasulullah butuh Mekah, dibukanya kota Mekah, Nabi dari jalan atas, sahabat Sufyan itu dari jalan atas, Nabi dari jalan bawah. Dengan bahasa pengumumannya, wahai penduduk Mekah, barang siapa yang ingin aman, silakan masuk Masjidil Haram atau masuk rumah Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan. Sementara Nabi dari jalan bawah, Mabahzin, itu ada batas terminal mobil atau terminal bus yang kalau orang mau melaksanakan sholat berjamaah itu ada patok-patok. Itu sudah termasuk areal Masjidil Haram. Itu dari jalan bawah. Ada jalan atas, maaf ya, emang kalau di jalan atas itu ada hotel tower kan gitu. Misalnya ada tower, itulah diantaranya. Makanya maaf, kalau memang ada batasannya tanah masjid itu sudah boleh. Bahkan termasuk tahiyatul masjid, walaupun di halaman boleh. Maka ini termasuk hal-hal yang perlu dicermati oleh sekian manusia, lebih-lebih umat Islam. Andai kata Idul Fitri, Idul Adha, kira-kira sholatnya di mana kira-kira Pak bagiannya Pak? Ya, kalau masih di areal tanah masjid boleh tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah di jalan, sholat tahiyatul jalanan. Nah inilah yang perlu diinformasikan kepada sekian jamaah, tolong yang di jalanan atau yang di luar areal masjid tidak diperkenankan sholat tahiyatul masjid. Ini termasuk hal-hal yang perlu disampaikan kepada umat. Kalau yang di areal masjid atau musola itu masih boleh tahiyatul masjid, kecuali iktikaf. Kalau iktikaf pertama sudah ada identitas wakaf. Jadi masjid musola yang sudah ada identitas wakaf atau ijab qabul wakaf, maka itu musola boleh pakai iktikaf. Kalau belum ada status wakaf, kalau nanti berubah. Jadi hak milik. Kenapa kian banyak masjid musola digusur? Gara-gara berebut waris kan gitu. Makanya ini khawatir. Kalau sudah sertifikat wakaf, otomatis benda mati. Benda mati. Jadi kalau udah sertifikat wakaf atau ijab qabul wakaf boleh iktikaf. Kalau belum wakaf, kalau tahiyatul masjid umum boleh-boleh saja. Tapi kalau iktikaf hanya di masjid yang sudah ijab qabulnya diwakafkan, atau lebih legalnya adalah
ada identitas sertifikat wakaf. Lebih-lebih zaman sekarang sudah ada yang dibuktikan. Makanya maaf. Dan inilah diantaranya hak-hak. Udah jam 4 pas. Jadi kalaulah memang ini yang harus diperhatikan Bapak dan Saudara, kemuliaan masjid diantaranya pertama doa, yang kedua salam. Kalau memang ada yang lagi pada duduk, assalamualaikum warahmatullah. Kalau lagi pada sholat, assalamualaikum minallah wa ala ibadillahis sholihin. Itu kalau lagi sholat. Tuh, tapi jangan kenceng-kenceng. Lagi sholat pakai salamnya kenceng, nanti yang sholat grogi. Jadi andai kata kita posisi datang, ada yang lagi pada duduk, assalamualaikum warahmatullah, sebagaimana umumnya. Tapi kalau lagi sholat atau dalam keadaan kosong, cukup assalamualaikum minallah wa ala ibadillahis sholihin. Nanti juga jangan ngarepin jawaban, jangan. Kalau ngejawab ada malaikat yang jawab, kaget lagi. Aduh, bukan, emang malaikat yang jawab, kecuali ada orang. Maka orang yang mendengarkannya wajib menjawab. Karena itu salam ditujukan kepada orang yang ada di masjid. Barulah kalau sudah masuk tahiyatul masjid. Ustaz nggak punya wudhu tapi tutup aurat, karena kesopanannya silakan sebagai alternatif baca tasbih, baca tahlil, baca tahmid, baca sholawat 3 atau 4 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini sebagai alternatif dari tahiyatul masjid. Misal maaf masuk masjid ada pengajian, masuk masjid atau musola ada pengajian, apa yang harus dilakukan? Maaf, kalau tahiyatul masjid hukumnya sunnah, ngaji hukumnya wajib. Maka langsung duduk, itulah tadi niat iktikaf, kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barang siapa yang sudah itu, faqad ada haqqo masjid. Barang siapa yang sudah melaksanakan niat iktikaf, sholat tahiyatul masjid, ia sungguh telah melunasi haknya masjid. Maksudnya, kalau sudah haknya masjid, insya Allah masjid kelak datang di hari kiamat seperti perahu. Jadi, ya'til masajidu yaumal mahsyari kasufuni. Datangnya masjid di hari mahsyar seperti perahu. Mohon maaf Pak, ini bahasanya kok seperti perahu, bukan seperti Mercy, bukan seperti pesawat terbang, bukan komuter lain, atau mungkin MRT, gitu. Bukan itu, bukan. Tapi perahu. Kenapa Pak? Nanti ada lautan keringat. Tuh, nanti ada lautan keringat. Maka jauh-jauh hari Nabi sudah mengisyaratkan kasukuni, seperti perahu Pak, bukan Mercy. Lah Mercy kalau kerendam keringat tuh mati, bisa-bisa macet. Kemudian kereta ya macet, apalagi di sana nggak ada relnya, kan gitu. Pesawat terbang, daya apa namanya kalau bahasa kita, matahari daya tarik itu tidak akan mampu. Tapi perahu disitulah dibutuhkan, sebab nanti di padang mahsyar keringat manusia sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya bagus, moga-moga ada dalam naungan Allah. Tapi kalau tidak bagus, yakin keringatnya ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai janggut, ada yang sampai ujung rambut. Nah, disitulah perahu bakal datang. Apa kata masjid? Ta'amuniya ummaral masajid. Kemarilah wahai orang yang memakmurkan masjid.
Katanya bukan cuma orang yang sholat, tapi memakmurkan masjid. Siapa yang memakmurkan masjid? Dari mulai perencanaan jamaah atau meramaikannya, itulah termasuk ummalul masajid. Bahkan nanti insya Allah ada hadisnya juga yang lain. Apabila orang yang selalu datang ke masjid, andai kata meninggal dunia, fa'ashhidu bil iman, saksikanlah dia adalah orang-orang yang tergolong beriman, min ahlil khair. Itu diantaranya. Karena apa? Karena masjid siap untuk memberikan kesaksian. Makanya bukan usil, bukan. Inilah keadaan manusia. Kalau ke masjidnya kapan kira-kira? Itu ya juga makan dihitung nantinya. Kapan kira-kira ke masjid, Pak? Insya Allah jadi alamat doang. Jadi alamat undangan gang masjid itu. Gang masjid. Ke masjid belakang. Nah inilah nanti ya di sana ya cuma gangnya doang yang ada, nggak ada. Inilah termasuk kudunya mah bangga. Masjid adalah kelak akan menjadi suatu tumpuan semua manusia. Terlebih-lebih Bapak, Ibu dan Saudara, masjid adalah merupakan satu yang keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maaf kalau bahasa kasarnya, dilarang mengumumkan kehilangan di masjid. Dilarang. Mohon maaf Bapak, Saudara telah kehilangan sebuah itu nggak boleh. Ada yang bilang haram. Bahkan dalam bahasa transaksi nggak boleh transaksi di masjid. Ada yang jual beli, Nabi doain la arbahallahu tijarataka, tidak mendapat keuntungan orang yang jual beli di masjid. Ini yang doain Nabi, bukan siapa-siapa. Yang doain Nabi, la arbahallahu tijarataka, tidak dapat keuntungan dagangan atau perniagaan. Masya Allah. Inilah katanya, dijagalah kesucian masjid. Pertama dari hal-hal yang mengotori masjid, termasuk tidur dan tiduran. Tidur dan tidur, apalagi ustadz yang tidur. Insya Allah nanti jadi contoh. Ustadz Wahidnya tidur di masjid. Ini biasanya Ramadan biasanya. Karena lagi pada panas, akhirnya masuk masjid tidur. Sekalipun tiduran itu termasuk tidak diperkenankan. Pertama yang tidur orang yang berwibawa. Kira-kira yang lain ngomong apa? Ya ikut. Berarti terturut, kita ikut. Berarti kita yang pertama punya dosa banyak. Kenapa? Ya mangga. Jualan di luar atau di dalam? Ya di dalam lah pokoknya. Makanya kita tadinya kalau di luar mah di luar masjid namanya. Ini di dalam, ya kan? Maksudnya ya termasuk di Serambi sebetulnya mah. Termasuk di Serambi itu kan tanah masjid. Jadi tidak ada untuk transaksi, nggak boleh. Jadi bahkan ngumumin duit kalau boleh, ini bahasa kritiknya, ngumumin duit nggak boleh di masjid. Ya duit apa? Duit masjid, itu mau duit masjid ada bagiannya, ada kebutuhan, itu mah masalahnya kemasjidan. Ini mah untuk transaksi dunia yang kagak boleh. Yang kaitannya dengan masjid ya monggo. Tidak masalah, model pengumuman keuangan, kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan syiar masjid mangga, tapi yang lain mohon maaf, jangan nitip ngumumin undangan kriaan di masjid. Ya murah, ini kan dunia namanya. Gimana Ustaz kalau walimatus safar? Itu lain lagi, sebab kaitannya dengan ibadah. Jadi mohon maaf, ini ada batasan-batasan yang mesti disempurnakan atau dijaga oleh umat Islam. Bapak dan saudara, waktulah juga yang membatasi kita, waktu isyraq telah tiba. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada hikmah dan manfaatnya. Mangga. Nikah, ya nikah itu termasuk ibadah. Cuma kadang-kadang ada istilah, maaf, inilah yang perlu disosialisasikan. Mungkin yang
hadir yang hadir. Kadang-kadang ada yang roknya di atas paha kan gitu, abura ini bukan fanatik, maka itulah yang maaf. Atau pakaiannya yang nggak sesuai dengan keadaan di masjid, tuh yang buka aurat, tenginya tuh jangan. Lebih lagi menstruasi, tuh ini yang harus dijaga. Siapa yang tanggung jawab? Yang punya acara dan pengurus, mohon maaf. Bukan berarti ngebebanin, bukan. Ini koreksi lah. Jadi tadi kan pakailah perhiasanmu, artinya pakaianmu jangan yang seronok. Jangan yang seronok. Ya maaf, kita sering menyaksikan begitu yang besan itu pakaiannya masya Allah, di sini merah, di sini hijau, gitu. Ya orang kerjaan usir. Ini keadaannya Pak. Makanya mohon maaf, semuanya menghargai masjid. Ya jangan sampai tuh kita yang ada malah diem saja, bukan fanatik, bukan. Mangga silakan mau pernikahan di masjid asal jaga kesucian dan kehormatannya masjid, jangan sampai dikotori, apalagi dengan hal-hal yang najis ngiler, jangan. Termasuk ludah aja, ludah nggak boleh di masjid. Di zaman Rasul ada sahabat yang ludah. Apa Nabi bilang? Kiparat dosa ludahmu harus kau kubur ludahmu. Dikubur ludahnya Pak. Nah, kalau sekarang masjid udah di keramik, suruh dikubur di situ. Waduh, melin DKL. Kan gitu. Dulu kan maaf masjidnya Rasul kan belum di keramik, masih pasir, masih tanah. Kan gitu. Ya wajar-wajar aja dikubur. Lah sekarang dibongkar keramiknya. Wah, urusannya kan gitu. Yang makanya paling tidak harus disucikan kembali. Lebih-lebih mohon maaf Pak, ini tata cara mengepel saja, tidak seperti ngepel rumah atau rumah sakit. Ini main dorong, ada tai cecak kegusur, ada kotoran kegusur, jadi menyeluruh Pak. Itu kan hampir dulu bukan sekarang. Kalau di masjid atau di teras masjid ada tai ayam, biasanya ditulisin awas tai ayam. Ya pugu awas lah, pugu udah tahu tai ayam. Yang lebih parah ditutupin keset. Dulu. Kira-kira kalau ditutupin keset nanti yang datang keset apa kira-kira Pak? Keset. Kira-kira keset diem apa dibawa-bawa? Ini nih budaya sebetulnya, maaf. Kalau bahasa kesetnya jangan dibawa. Loh, apalagi ada najisnya. Keset mah cuma keset, kakinya yang jalan, kesetnya mah di situ baik. Lah kalau kesetnya di jalan, yang masuk kedua kakinya basah atau kakinya belok, ya ada bekasnya. Ini termasuk etika atau kebaikan yang perlu dijaga. Kita mau taunya di bawah itu keset jalan-jalan kan gitu. Yang belakangan tuh, ini bahasa maaf bukan usil, bukan, cuma yuk kita jaga kesuciannya. Tuh, jadi keset kita udah bosen naruh di pinggir, supaya apa? Datang keset, pergi. Ini mau kesetnya dibawa-bawa yang belakangan, masya Allah, apalagi najis. Tuh, makanya siapa yang dosa? Yang nutupin najis dengan keset. Lebih-lebih dipelnya langsung digusur. Najis semua, inilah yang perlu. Makanya mohon maaf, semuanya ekstra dengan ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, inilah khawatir bukannya menghormat, justru memperkotor masjid. Na'udzubillah min dzalik. Makanya maaf ini bukan berarti membebani. Tugas berat dari masjid adalah merbot. Keabsahan sholat ya tergantung perempuan. Tuh, makanya maaf. Yang tahu percis ada tai cicak, ambil dulu, dulu dikit. Tuh. Ada kotoran, dipel dulu. Jangan langsung main gitu. Gampang Ustaz, cepet kelar. Ya bukan cepet kelarnya, bukan. Ini kewajiban. Makanya man alimal fikha faqad afdolah, barang siapa yang mengetahui ilmu fikih, itulah yang paling utama. Tuh. Kalau nggak tahu, ini
Dia mohon maaf, apalagi kagak lihat. Yang lebih diperhatikan oleh kita lah yang sehat, yang tanggung jawab. Makanya bukan berarti membatasi, bukan. Ini kewajiban bersama. Sebab pada awalnya, pada akhirnya bukan cuma merbot sebetulnya, Pak. Ya kan? Bukan cuma merbot. Siapa yang wajib membersihkan, Pak? Insya Allah, karena satu masjid muhurul in, nyapuin masjid jadi mas kawinnya nikah sama bidadari. Berarti merbot doang yang nikah sama bidadari. Lah kita malah kagak dapat bidadari, merbot yang dapat bidadari, sebab dia doang yang nyapu. Makanya kalau pengen nikah dengan bidadari, mas kawinnya adalah nyapuin masjid. Paling tidak peduli, oh ini kotor, kita yang nyapuin, jangan tuh. Lah dia yang dapat bidadari, kita mah cuma nunjukin doang. Makanya inilah peduli bersama. Sebab hadisnya nanti juga ada di bab huruf kaf, karena satul masjid muhurul in, menyapuin masjid, ngebersihin masjid adalah salah satu mas kawin bidadari. Siap nikah dengan bidadari? Makanya kalau istri bapak pengen jadi bidadari, cukup suruh nyapuin masjid. Lah, bidadari jadinya, kan itu bahasa akhirnya. Demikianlah tambahan yang dapat kita sampaikan dalam kajian hari ini, tapi tidaklah keluar dari materi, yakni adalah kemuliaan dan keistimewaan masjid. Sebetulnya kalau dibahas keutamaan atau haknya masjid itu ada 15 perkara. Ada dalam kitab Tambihul Ghafilin, keutamaan dan haknya masjid itu ada 15 perkara. Di antaranya doa, salam, sholat, tahiyatul masjid, menjaga kesuciannya, berpakaian rapi, itu termasuk hak-haknya masjid. Yakin kita tergolong orang yang memenuhi haknya masjid. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan milik rezeki yang banyak, halal lagi berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, yang lagi usaha, yang lagi kerja, bahkan anak-anak kita yang ada di dunia pendidikan, Allah berikan keberkahan dan keberkahan ilmunya. Dan andai kata yang belum punya jodoh, Allah senantiasa berikan jodoh, dan jodoh kita jodoh yang pasti dan abadi, yakni dunia dan akhirat. Bagi yang belum dapat pekerjaan, moga-moga Allah berikan pekerjaan yang barokah. Dan andai kata belum dikasih momongan atau dikasih keturunan, moga-moga mendapat momongan dan keturunan yang soleh dan solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna magfirataka arja min a'malina wa inna rahmataka awsa'u min zunubina. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughana li'annaha wasi'a kulla syai'in ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
waghfirullah minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasu'a amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Terima kasih dan mohon maaf. Selamat beraktivitas. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.